Pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan anak anggota DPRD Aan Saputra Wijaya sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap juru parkir di Wajo, Sulawesi Selatan. Untuk untuk tersangka sendiri kami sudah tetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Tersangka kini telah ditahan di Mapolres Wajo guna menjalani proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, video penganiayaan terhadap seorang tukang parkir di Jalan Andi Panggaru Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD viral di media sosial. Awalnya, pelaku tidak terima ditegur korban karena parkir di wilayahnya, namun ke lokasi berbeda. Kemudian korban justru ditendang dan dipukul oleh pelaku. Korban juga membantah jika dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku saat kejadian. Jadi ya kasi usorong yolo di montre kada pelang-pelang apa nah engkau to montre sale kanang depa namaru jadi usorong yolo depa na korban soroni tiba-tiba mendadak angka pole montre tapa usah dibami natandaka pas natandaka sempoyoka tak pernah jagul kasih konaro oleh na akor. Suwardi mengaku alami syok usai peristiwa penganiayaan tersebut. Korban meninggalkan rumah sementara dan tinggal di rumah kerabatnya untuk menenangkan diri. Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin kencang. Beberapa kali Presiden Joko Widodo melempar sinyal perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Pemanggilan sejumlah tokoh dan pejabat ke istana beberapa waktu lalu dinilai sebagai salah satu indikator reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi. Namun hingga hari ini, Presiden belum merombak kabinetnya. Nah, kalau kita lihat kebiasaan Pak Jokowi yang mereshuffle sejak periode pertama beliau, gitu ya, hingga sekarang itu sudah 7 kali reshuffle. Nah, kebanyakan atau umumnya itu memang terjadi di Rabu Pon. Tetapi pernah juga kalau nggak salah, tolong saya dikoreksi, kalau nggak salah itu pernah juga di hari Jumat. Kabar pergantian Menteri Kabinet Indonesia Maju bukan tanpa dasar. Salah satu sinyal reshuffle yang menjadi perbincangan adalah tidak hadirnya menteri-menteri dari Partai Nasdem dalam rapat yang digelar Presiden Joko Widodo di istana. Yang paling mencolok adalah ketidakhadiran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam rapat membahas ketahanan pangan. Presiden Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan juga Kepala Bulog Budi Waseso. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Beberapa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh di istana sejak awal Januari lalu juga disebut-sebut merupakan sinyal kuat perombakan kabinet. Di antaranya adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Meskipun tidak satupun dari mereka mengakui membahas isu perombakan kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate adalah kuasa pemegang anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sebanyak 4 tersangka telah ditetapkan dalam dugaan korupsi terkait proyek ini dan Kejagung buka peluang adanya tersangka baru. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti. Meski demikian, Kejagung memastikan bahwa Johnny G. Plate adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam proyek tersebut. Selain itu, Kejagung juga membuka peluang adanya tersangka baru di kasus korupsi BTS.
Kejagung akan terus memeriksa saksi-saksi, termasuk Menkominfo, guna mengusut tuntas dugaan korupsi dalam megaproyek senilai 10 triliun rupiah tersebut. Soal pemeriksaan saksi disebutkan ada 25 dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo juga sudah termasuk di dalamnya. Apakah kemudian ada upaya untuk memanggil saksi-saksi lain? Oh iya, ini sedang berjalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan, untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik, ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Saya harus to the point soal ini, Pak Ketut. Apakah kemudian Menteri Kominfo juga terjadwal untuk segera diperiksa dalam kasus ini? Oh itu kebutuhan penyidik, Mas. Kami nggak ngerti ya. Kalau penyidik ini siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses pasti akan diperiksa. Hingga saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kemenkominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia 2020 Yohan Suryanto, serta Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi perkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di tanah air, di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda ada informasi mengenai warga yang temukan ular sanca sepanjang 7 meter di lantai keramik rumah yang sedang direnovasi. Tetaplah bersama kami.